ketertarikan kadang justru membuat rasa takut kehilangan sebagian orang semakin besar. Lantas hanya mampu untuk memandang tanpa pernyataan. Ada yang bilang menyukai itu bukan berarti harus memiliki. Namun ada juga yang menyatakan bahwa menyukai berarti ingin memiliki. Kadang keberanian dan rasa takut kehilangan menjadi sangat jauh jaraknya. Rasa nyaman yang hanya mampu disimpan menjadikan pilihan terbaik sebagian orang. Namun harusnya rasa sakit layak untuk dipertaruhkan demi kepastian. Karena kepastian akan menjadi awal sebuah cerita baru. Selamat datang di kanal YouTube Erik Andi Saputro. Bareng gue Erik. Menyukai dengan hanya mampu untuk melihatnya dari kejauhan kadang menjadi pilihan sebagian orang. Dengan berbagai alasan seakan menyatakan begitu berat untuk diutarakan. Baik atau buruk yang dilakukan ini tetaplah memiliki konsekuensi. Namun yang pasti, ketidaktahuan orang yang disukai justru akan memberi luka. Saat akhirnya tahu bahwa ternyata ekspektasi akan menjadi realita jika diungkapkan. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas tentang kondisi suka, tapi hanya berani memandang dari kejauhan. Di video ini, gue bakal menyampaikan beberapa cerita tentang suka tapi hanya berani memandang dari kejauhan yang gue dapat dari beberapa orang teman. Namun beberapa waktu yang lalu, gue juga sempat nulis di Instagram gue, Erik Andi Saputro, tentang suka tapi hanya berani memandang dari kejauhan, Dan ada beberapa orang yang menanggapi Instagram gue tersebut yang nanti bakal gue bacain. Namun sebelum itu, izinkan gue untuk sedikit menyampaikan tentang kondisi suka tapi hanya berani memandang dari kejauhan ini. Menurut gue, suka itu adalah suatu keadaan di mana rasa ketertarikan kita terhadap lawan jenis itu tumbuh. Banyak orang yang bilang bahwa cinta dari pandangan pertama itu kadang tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun ada juga yang menyatakan bahwa cinta itu dari mata, turun ke hati, lalu diutarakan. Mencintai dengan perasaan tulus yang timbul secara tiba-tiba memang sepertinya agak susah untuk dirasa. Kadang orang pun bingung, ini sebenarnya cinta atau hanya kekaguman semata. Sebenarnya gini, kalau menurut gue, ketika lu menyukai seseorang yang lu lihat dari kejauhan gitu, yang lu hanya mampu untuk lu lihat dari jarak yang tidak dekat, maka cobalah untuk memperkecil jarak antara lu dan orang yang lu suka. Katakanlah lu mencintai seseorang, atau jangan katakan cinta, katakanlah lu mengagumi seseorang, kita anggap mengagumi. Dan orang tersebut nggak tahu nih kalau lu mengaguminya gitu. Kenapa nggak coba ngambil keputusan bahwa oke, gue kagum nih atau gue suka nih sama orang ini. Kenapa nggak gue coba untuk mengenal dia lebih dekat gitu. Kenapa nggak gue coba untuk berusaha ikhtiar lebih akrab dengan orang yang gue suka. Ya. Daripada gue hanya mampu memandang dia dari sudut yang tak pernah dia lihat. Karena ketika ternyata orang yang lo suka itu, yang hanya lo mampu untuk lihat dia dari kejauhan, ternyata memiliki perasaan juga yang sama, maka itu akan menjadi suatu penyesalan yang akan lo rasakan, yang harusnya menjadi indah dengan bersatunya kalian berdua, tapi malah berpisah gitu, perasaannya malah hilang.
Karena kadang perasaan itu bisa luntur karena waktu. Kadang perasaan yang kita anggap biasa aja gitu, wah ini mungkin hanya sementara, itu bisa hilang gitu. Dan ketika realita yang harusnya terjadi itu tidak terjadi dan akhirnya kalian mengetahuinya, rasanya akan sakit. Ya, sakit. By the way, seperti yang gue sampein tadi, gue akan membaca beberapa tanggapan di Instagram story gue ketika gue tanya suka sama orang tapi hanya berani memandang dari kejauhan. Yang pertama dari teman gue namanya Haihani, Instagramnya Haihani. Jawabannya harus gimana? Dia ada terus apa diredam atau dibiarin aja? Mungkin cuma perasaan sesaat aja. Iya sih. Kadang kita juga nggak boleh terlalu percaya diri bahwa ini akan bertahan lama tapi ya tentang apa yang kita rasakan ini gitu. Bisa aja itu tadi karena hanya kagum, bukan bukan benar-benar cinta dan akan menjadi suatu gambling kalau misalnya kita menyatakannya gitu. Terus ada dari teman gue namanya Jainuddin. Pernah dong, karena kayaknya nggak mungkin dan nggak selevel sama dia. Banyak sih sebenarnya orang yang menyatakan bahwa sepertinya uh, gue kayaknya nggak cukup baik untuk orang itu atau nggak sebanding dengan orang yang gue sukain sekarang. Dan itu akhirnya membuat kita seakan-akan, oh ya udah deh, gue mundur aja sebelum rasa sakit ini semakin besar. Tapi gimana kalau kondisinya kita balik? Tapi ternyata ketika lu berpikir, ah sepertinya gue nggak sebanding dengan orang itu, tapi ternyata orang itu memiliki rasa yang sama. Kadang gini, kadang orang menganggap gue sebanding atau aku sebanding dengan dia itu hanya berdasarkan fisik semata. Banyak orang yang lupa bahwa ada variabel lain dalam cinta. Ada variabel lain yang akan mampu membuat lu bersama di atas itu semua gitu. Benar, kita harus tahu diri juga. Tapi nggak ada salahnya untuk sedikit mencoba lebih dekat dengan orang yang mungkin kita sukai tersebut. Dan ketika memang benar pernyataan bahwa sepertinya memang gue bukan yang belum pantas untuk dia, ya mungkin itu ada waktu yang tepat untuk kita mundur. Tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Terus ada lagi Arsya Rel Yanza. Dari Arsya, dia menjawab, nyesek rasanya, cuma bisa merasa tapi tak bisa menanggapi. Tapi nggak bisa menggapai. Ini maksud gue yang bilang bahwa uh, kadang kadang menyukai itu akan menjadikan rasa sakit jika tidak 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 dicoba untuk direalitakan. Balik lagi tentang keberanian kita dan uh, tentang apakah kita siap untuk menghadapi jawaban atau menghadapi hasil akhir dari usaha kita nanti. Banyak orang yang takut untuk menghadapi hasil buruk sehingga dia tidak mau memulai sesuatu yang baru gitu. Atau memulai sesuatu untuk berusaha mendekati orang yang dia sukai. Itu adalah beberapa yang gua bacain di sini. Dan sekarang gua bakal bacain atau bakal menceritakan beberapa cerita tentang suka tapi hanya berani memandang dari kejauhan dari beberapa orang teman gue. Yang pertama itu ada dari Azizi, teman gue dari Jogja. Awalnya gue bilang gimana kalau nama lu gue samarin gitu, tapi katanya ya nggak apa-apa gitu. Kalau mau pakai nama asli nggak apa-apa. So gue pakai nama asli kali ya, Zizi. Jadi cerita Azizi gini. Pada tahun 2017 silam, dia sempat kagum nih sama seseorang pria gitu yang dia temukan dalam suatu organisasi. Saat itu ada semacam forum yang sama-sama mereka hadirin berdua dan si cowok ini
si cowok yang dia sukai ini menjadi penanya dalam forum tersebut. Ketika cowok tersebut mulai bertanya, dan otomatis ketika seseorang bertanya dalam suatu kerumunan yang cukup ramai, otomatis dia akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Begitu juga dengan Azizi gitu. Ketika dia melihat Mas ini, orang ini, langsung terbatin dalam hatinya, Masnya keren ya. Gitu. Itu adalah awal ketika akhirnya rasa suka atau rasa kagum muncul di hatinya si teman gue Azizi ini. Hingga berjalannya waktu, akhirnya dia mengetahui siapa nama orang ini, terus dia dari organisasi mana, basicnya apa gitu. Akhirnya setelah beberapa kali bertemu gitu, dia sedikit mulai mengetahui tentang orang ini. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018, mereka ketemu lagi, tapi dengan kondisi yang berbeda. Nah, teman gue si Azizi ini justru menjadi tamu dalam event tersebut. Nah, ketemulah dia sama orang yang sempat dia sukai ini, yang kebetulan pada event itu dia jadi MC. Dari sana, mereka berdua tukar-tukaran Instagram, sosial media, ngobrol panjang lebar, dan akhirnya dapat nomor si cowok gitu. Nah, makin kesini, si Azizi ini semakin tahu bahwa sebenarnya dia itu dekat sama orang lain gitu. Dia itu mudah untuk bergaul dengan orang lain. Dia itu gampang untuk berteman sama orang, yang yang malah membuat si Azizi ini insecure dan cuma mampu untuk diam aja gitu sampai sekarang, tanpa mengutarakan bahwa dia itu sempat kagum atau sempat menyukai orang ini. Beberapa kali mereka mengobrol bersama, dan Azizi sempat mengajukan bahwa si cowok ini mau nggak gitu untuk jadi bahan dia, menjadi subjek dia untuk tes mata kuliah gitu. Dan karena baiknya dia terhadap si orang lain gitu, bahkan cowok ini bersedia gitu. Tambahlah baper nih si temen gue si Zizi, yang bahkan ketika dia ngelihat si cowok ngobrol aja sama orang lain, itu bikin dia menjadi cemburu gitu. Sampai sekarang bahkan dia pun hanya berusaha untuk nahan gitu, biar momen yang dia rasakan ini nggak hilang ketika dia mengungkapkan. Well, iya, menanggapin dari cerita tersebut, hal terbaik kadang yang menjadi pilihan orang adalah diam. Karena dengan diam, momen-momen yang telah terbangun selama ini tetap bertahan gitu. Tidak akan rusak hanya karena sebuah ungkapan. Kadang banyak orang yang terperangkap dalam momen tersebut, memilih untuk tidak menyatakan dan menyimpan rasa sakitnya sendiri ketika melihat dia bersama dengan orang lain, gitu, walaupun hanya teman. Terus berikutnya, gue punya cerita dari Francisco. Tentu aja ini adalah nama samaran. Jadi dari ceritanya si Francisco ini, ketika cerita ini berasal ketika dia masih SMP. Ini agak lucu sih ceritanya. Jadi ketika si Francisco ini masih SMP, dia sempat suka sama seorang cewek. Terus dia nggak berani untuk mendekati atau untuk menyatakan kalau dia itu suka gitu sama cewek tersebut. Nah, salah satu hal yang dilakukan Francisco ini adalah ngasih permen gitu yang bertulisan aku suka atau I love you. Karena zaman dulu ada satu permen, itu permen kiss sih kalau nggak salah. Ya, permen kiss yang ada tulisannya di belakang. Entahkah itu aku suka, aku sayang kamu gitu, I love you, dan segala macamnya. Nah, hampir tiap hari si Francisco ini ngasih permen tersebut ke cewek yang dia sukai gitu, dengan tulisan yang berganti-ganti. Awalnya si cewek nganggap ini adalah hal yang biasa karena kebaikan seorang teman. Tapi lama-kelamaan, sepertinya si cewek mulai curiga nih.
kenapa dia selalu dikasih permen dan kata-katanya selalu menjurus ke arah sana gitu. Nah, sehingga pada suatu hari ketika dia atau si Francisco ini mau memberikan permen lagi gitu untuk si wanita dan yang sepertinya udah mulai sadar gitu tentang tujuan dari Francisco ini, tahu-taunya gitu si cewek bilang bahwa, "Enggak deh, hari ini gue nggak mau makan permen," gitu. "Lo kasih ke orang lain aja." Itu yang membuat Francisco berpikir kayak, "Oh, sepertinya dia udah tahu deh perasaan gue," gitu. Harusnya sih Francisco ini malah seneng ya, karena perasaannya diketahui sama sama cewek yang dia sukai. Tapi tidak. Beberapa setelah kejadian itu, setelah si cewek menolak permen yang bertulisan romantis dari Francisco, ternyata cewek itu jadian sama orang lain. Iya, harusnya kenapa nggak disampaikan gitu? Aku suka gitu sama kamu. Gitu. Seenggaknya dia nggak perlu menyimpan rasa itu terlalu lama kan. Semakin cepat dia mengetahui bahwa sang wanita tidak menyukai dia atau sepertinya tidak memungkinkan untuk bersama, rasa suka itu akan semakin cepat hilang gitu. Daripada dia terus memupuk rasa suka yang dia miliki atau rasa cinta yang dia miliki hingga akhirnya dia tidak bisa memiliki gitu. Jadi rasanya udah besar banget, tahu-taunya ambiar. Coba diungkapkan lebih cepat, maka harusnya dia akan lebih cepat untuk move on gitu. Berikutnya gue ada cerita nih dari temen gue yang ada di Jawa Barat, Tasik. Tasik, ya Tasik itu Jawa Barat kan. Jadi teman gue ini namanya Ani, nama samaran lagi. Dia pernah suka sama kakak kelas. Ini kakak kelas angkatan ketika dia masih sekolah. Nah, orang ini dari anak pecinta alam gitu. Kakak kelas yang dia sukai ini dari pecinta alam. Dan pada saat itu dia terlihat bad boy gitu, terlihat keren dan tenar di antara orang-orang lainnya. Nah, dengan sukanya dia terhadap kakak kelasnya ini membuat dia suka cari-cari pandang gitu, curi-curi pandang maksudnya. Entah itu ketika dia sedang latihan panjat tebing, dia suka lewat di depan tempat mereka latihan atau sekedar membeli es krim yang tidak harusnya lewat sana, malah dia berputar lewat sana untuk hanya sekedar untuk melihat orang yang dia sukai. Senyum yang kadang terlempar ya, atau senyum yang kadang dilemparkan oleh kakak tingkatnya ini seakan mampu menggetarkan jiwa si Ani gitu. Dia bahkan suka nongkrong di depan kelasnya dia yang membuat si Ani ini tambah baper dibuatnya. Tapi karena ketenaran atau karena ya rasa suka atau rasa takut yang begitu besar dibandingkan dengan rasa suka, hingga akhirnya dia tidak mengungkapkan apapun sampai saat ini. Belajar dari kisah itu gitu, dari 3 kisah tersebut, maka sebaiknya benar bahwa ketika kita mulai menyukai orang yang kita lihat, yang hanya mampu kita pandang dari jauh, kenapa nggak kita coba untuk berusaha mendekati dia? Karena semakin cepat kita mengetahui tentang perasaannya dia, maka akan semakin cepat juga kita untuk melupakan ketika memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dan semakin cepat kita berusaha untuk mendekati dia dan mengungkapkan semua yang kita rasa, dan akhirnya nanti itu berakhir dengan baik, maka akan semakin cepat juga kita merasakan kebahagiaan. Mungkin itu aja dari video gue kali ini. Terima kasih banyak lo udah mau dengar beberapa cerita ini. Mari berteman di beberapa sosial media. Gue ada di Instagram, Erik Andi Saputro. Gue juga ada di Twitter, Erik Andi Saputro juga. Terima kasih banyak lo udah mau denger. Jangan lupa untuk komen kalau misalnya ada yang ingin lo bahas. Like kalau lo suka, dislike aja nggak apa-apa kalau misalnya lo menganggap ini biasa aja.
atau lu boleh share juga ke teman-teman lu. Terima kasih, nama gue Erik.